Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait P3K Guru tahap yang ketiga. Di sini ini berdasarkan keluh kesah dari teman-teman guru honorer di kolom komentar di channel ini. Nah, di sini kami rangkum dalam sebuah judul video, yaitu ada dampak plus minus, atau kita bisa bertanya tanda tanya dua, apakah kira-kira pelaksanaan tahap ketiga itu ada dampak plus minusnya. Nah, kebanyakan kegiatan itu tentunya kan ada dampak plus dan minusnya. Di sini kita bisa melihat dampak plus minus tahap ketiga bisa lamar formasi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, di sini kami sudah siapkan jawabannya. Kita langsung cek saja di videonya. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan, anggaplah ini adalah merupakan hasil pengumuman P3K Guru tahap kedua dan ternyata yang mengisi formasi hanya satu orang. Jadi yang ini yang passing grade. Jika seandainya tidak ada perubahan aturan, maka akan dilaksanakan seleksi P3K Guru tahap yang ketiga. Nah, keempat guru inilah yang akan mengikuti seleksi P3K tahap yang ketiga. Nah, di sini yang harus teman-teman mengerti atau pahami adalah sebagaimana berikut, bahwasanya teman-teman harus pahami secara mendetail bahwasanya terkait pemilihan formasi ketiga atau bagaimana teknis pemilihan formasi P3K Guru tahap yang ketiga. Di sini dibahasakan di guru PPK Kemdikbud.co.id bahwasanya bagi pelamar yang tidak lulus ujian seleksi kompetensi kedua itu dapat memilih kembali formasi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, jadi untuk peserta P3K Guru tahap ketiga itu teman-teman bisa memilih formasi di seluruh wilayah Indonesia. Bayangkan ya, kita bisa mendaftar di seluruh wilayah Indonesia. Teman-teman bebas memilih formasi di seluruh wilayah Indonesia karena itu adalah keunikan dari tes P3K tahap yang ketiga. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu yang sebagaimana mestinya teman-teman mengerti atau pahami. Nah, di sini kita bisa lanjut sedikit informasinya, bahwasanya baru-baru ini di halaman SSCASN itu tiba-tiba muncul tulisan seperti ini, memilih formasi P3K Guru tahap yang ketiga. Di sini di bawahnya pemilihan formasi tahap ketiga belum dapat dilakukan. Nah, jadi ketika ada muncul informasi seperti ini berarti mengindikasikan bahwasanya tahap ketiga itu akan dilaksanakan di tahun ini, tahun 2022. Dan Mas Menteri sudah seringkali mengatakan bahwasanya untuk pelaksanaan P3K itu dilaksanakan dalam 3 ronde. Ronde pertama yaitu tahap pertama, ronde kedua tahap kedua, dan ronde ketiga adalah tahap ketiga. Jadi isu yang teman-teman dengar bahwa tidak ada tahap ketiga itu masih dikategorikan hoax. Karena untuk Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 sama sekali itu belum diubah teman-teman ya, dan tetap dalam pasal-pasal yang ada di Permenpan RB tersebut itu mengatur terkait tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga tentang seleksi P3K Guru tahun 2021. Nah, di sini ketika ada tulisan seperti ini di akun teman-teman memilih formasi P3K Guru tahap ketiga, berarti itu ada indikasi bahwasanya tahap ketiga akan tetap dilaksanakan kecuali tiba-tiba ada perubahan mendasar. Oke, kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa mengecek bahwasanya pelamaran untuk seleksi kompetensi ketiga itu dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Jadi kriteria yang bisa mengikuti seleksi kompetensi tahap ketiga adalah yang pertama,
pelamar dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. Kemudian yang kedua adalah guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. Kemudian C, guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2 dan lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Nah, inilah 4 kriteria teman-temannya yang akan mengikuti seleksi kompetensi P3K guru tahap yang ketiga. Oke, kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Nah, di sinilah perlu teman-teman pahami salah satu keunikan dari tahap ketiga, bahwasanya untuk nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut. Jadi ada tiga kategori nilai yang bisa diambil untuk nilai terbaik di tahap ketiga. Yang pertama nilai kompetensi tahap 1, nilai kompetensi tahap kedua, dan tentunya nilai kompetensi tahap ketiga. Nilai di antara ketiga ini mana yang terbaik dan tertinggi, itulah yang diambil sebagai nilai ambang batas teman-teman untuk perhitungan kelulusan tahap yang ketiga. Seperti itu. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi bahwa untuk pendaftaran P3K tahap yang ketiga sebenarnya lebih banyak positifnya teman-teman ya daripada kerugiannya. Dampak positif melamar formasi P3K di tahap yang ketiga atau mengikuti ujian P3K tahap ketiga. Yang pertama itu adalah guru honorer bisa mendapatkan formasi jika di wilayahnya formasi sudah habis diisi oleh peserta tahap 1 dan 2. Nah, andaikan misalkan di tahap 1 dan 2 di daerah teman-teman itu sudah tidak ada formasi karena sudah terisi semua, maka kemana lagi teman-teman akan mendaftar? Nah, untungnya di tahap ketiga ini ada aturan bahwa teman-teman bebas memilih formasi di seluruh wilayah Indonesia. Jadi teman-teman tidak akan pernah kehabisan formasi karena teman-teman bisa memilih wilayah-wilayah yang ada di Indonesia yang masih ada formasi tersedia. Seperti itu untuk tahap ketiga. Ini salah satu dampak positifnya. Kemudian dampak positif yang kedua adalah guru honorer berpeluang lolos karena perhitungan nilai diambil nilai terbaik dari tahap 1, 2, dan 3 meski melamar di kabupaten lain. Nah, misalkan teman-teman melamar formasi guru di kabupaten C, sedangkan tempat tinggal teman-teman selama mengikuti P3K guru itu dua kali mendaftar di kabupaten A. Nah, tiba-tiba di kabupaten C nantinya ternyata nilai teman-teman itu rendah. Apakah bisa mengambil nilai dari tahap 1? Yang bukan melamar di instansi tersebut? Tentunya bisa teman-teman ya. Perhitungan nilai itu diambil nilai terbaik dari nilai tahap 1, 2, 3 meskipun kita melamar di kabupaten lain. Jadi sudah terjawab lagi pertanyaan teman-teman. Ini dua dampak positifnya. Masih ada satu teman-teman ya. Kita lihat lagi. Dampak positif yang ketiga adalah di sini teman-teman. Guru honorer bisa bebas menentukan sekolah mana yang ingin dilamar di seluruh wilayah Indonesia sesuai aturan dalam Permenpan RB nomor 28. Jadi teman-teman bebas menentukan pilihan teman-teman sekolah mana yang akan teman-teman lamar sesuai dengan linearitas ijazah dan serdik teman-teman. Jadi tidak terpaku bahwa harus melamar di kabupaten sendiri. Teman-teman bisa melamar di kabupaten yang lain. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Untuk dampak minusnya ya, tentunya setiap pekerjaan itu ada plus minusnya. Dari sini untuk minusnya tentunya seperti ini. Minusnya tahap ketiga adalah jika kita lolos mengisi formasi atau anggaplah teman-teman lolos menjadi ASN P3 tahap ketiga, anggaplah teman-teman melamar di kabupaten lain, maka secara otomatis teman-teman jauh dari keluarga atau kampung halaman. Jika lolos mengisi formasi di kabupaten lain, maka bakalan jauh dari keluarga atau kampung halaman. Kemudian yang kedua adalah, kelemahan yang kedua adalah sulit memetakan persaingan. Karena pesaing bakalan banyak dari berbagai daerah. Tentunya seperti itu ya. Kita sulit memprediksi berapa saingan kita. Anggaplah kita melamar di Kabupaten D. Kita kan sulit untuk memetakan berapa pesaing kita. Karena tentunya persaingan akan semakin ketat. Karena sudah banyak guru-guru dari daerah lain juga yang masuk untuk mencari formasi yang masih kosong apabila di daerahnya sudah terpenuhi semua. Nah, seperti inilah teman-teman ya. Tetapi setelah itu di sini akan ada istilahnya optimalisasi. Nah,
terkait dengan optimalisasi formasi itu akan dilaksanakan setelah tahap ketiga digelar. Jadi teman-teman bisa mengikuti optimalisasi formasi dengan catatan teman-teman lolos passing grade dan berperingkat terbaik atau mendapatkan nilai paling baik. Itu teman-teman bisa mengikuti optimalisasi tetapi setelah tahap ketiga digelar. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.